Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start study, otherwise, we pray first. Nurapni Safrida, can you lead the pray, please? Okay, friend, let's pray together, reading Surah Al-Fatihah. Finish. Okay, thank you, Nurapni Safrida. Good job. Well, before we start study, I want to check presency. Okay, I will call your name. Akan dipanggil namanya satu-satu ya. Oke, pertama Nur Apni Safrida, Dila Dwi Safitri, Dwi Putri Asih, ya. Melani Febriani. Okay, thank you class. Now, before we start study, I want to share my PowerPoint. Okay, we have class narrative of fairy tales. Okay, can you hear? Can you see my PowerPoint? Bisa dilihat PowerPoint-nya, nak? We study about narrative of fairy tales. So, next, ya, kompetensi dasar. Ini 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, tujuan pembelajaran, pengetahuan siswa dapat mengidentifikasi. Jadi kalian diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Quotes for today. Ya, kalian tuh jangan berharap aja untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, jikalau kalian tanpa berusaha itu dan menciptakannya itu tidak akan mungkin. I have some question, yes, class. Can you? Yeah, okay. Have you ever heard about Cinderella story? Yes. Okay, thank you. Do you like the story? I like. Yes. Okay, thank you. Good job, Lila and Fanny. Thank you for the answer. Okay, now we'll see the next slide. Okay, can you see my PowerPoint in your phone? Di PowerPoint yang nampak di layar handphone kalian tentang apa? Terlalu kecil. Tentang Putri Salju ya, Pak? Enggak. Iya, Putri Salju, benar sekali. Naratif teks itu seperti inilah contohnya, ya. Jadi, oke. Ini belum. Cerita karena belum pernah ada cerita seperti ini. Kisah perlawanan yang nyata, keyakinan, dan semangat pantang menyerah. Ini adalah kisah David dan Goliat. Namun saudara-saudaranya adalah tentara dengan batu-batunya, memasukkannya ke dalam ketapel dan kemudian menembakkannya ke arah Goliat bahkan tidak bisa mengedipkan mata karena batu-batu itu meluncur ke arahnya seperti angin dan tepat mengenai dahinya. Terima kasih, David. Kau memang paling Oke, itu tampilan video kita hari ini. Kita kembali lagi ke PowerPoint ya, sebentar ya. What is the title of the video? Coba siapa yang tahu what is the title? Ayo. David and Goliat ya? yeah, it's the correct answer. Thank you, Fanny. Good job. Okay, do you know what is David do to the Goliath? Apa yang David kerjakan? Apa yang David lakukan sama si Goliath itu tadi? Membantu. Iya, iya. Okay, now number 3 from the video, what can we conclude the story? Apa itu ceritanya? Apa yang kita bisa ambil dari video tersebut?
terlalu hargai egois gitu. Iya, Apa jangan egois. hargai Hargai. hargai orang, Iya, setiap orang ya. hargai kebaikan orang. Iya. Jangan Jadi, egois. thank you, Fanny. Good job. And jadi, nah, kita kembali lagi ke ini. Itu awal ceritanya itu diperkenalkan dulu. Ceritanya tentang siapa, ya kan? Lalu complication. Nah, setiap cerita itu mempunyai konflik, ya kan? God. Nih, ini Bapak iniin. Hah? Itu artinya apa sih? Tahu nggak? Kambing. Iya, exactly. Thank you, Fanny. Kuat kambing. Jadi mereka memperebutkan Lektoba. Ya. Lektoba. Apa sih itu Lektoba? Iya. Danau Toba. Iya. Jadi ini legenda Danau Toba ya. Go to the next slide. Oke. Nah. Jadi generic structure of narrative text. The scan and Perkataan bahwa si itu tadi anaknya tadi disebutnya lah anak ikan saking marahnya tadi. Lalu si anak tadi bertanya kepada ibunya dan ternyata janji antara ayah dan ibunya itu jangan menceritakan asal usul ibunya. Lalu reorientation tuh endingnya, ending dari cerita itu apa? Nah, endingnya itu ya itu tadi terjadilah banjir sehingga menciptakan danau, ya Danau Toba tersebut. Nah itu jadi orientation itu apa? Ada pertanyaan mengenai ini? Pak, reorientation itu akhir ceritanya tuh yang paling bawah ya, kayak Iya. N-nya gitu. Dia sebelum N itu tadi ada di antara cerita sebelum akhir dari cerita itu kan ada dia resolutionnya apa. Misalnya ibunya marah lalu hujan badai gitu kan, hujan badai terpetir sehingga menimbulkan banjir. Nah itu tadi endingnya tadi yaitu terciptalah Danau Toba, reorientation tadi ya. Maka setelah banjir tenggelam semua desa-desanya, tercipta dulu kisahnya udah ada, lalu sampailah ke kita jadi turun temurun ya secara orally atau tulisan juga ada biasanya ya. Dan the stories are meant for children. Ceritanya juga bisa ditujukan untuk anak-anak ya. Dongeng itu untuk menghibur. Untuk anak-anak, cerita anak-anak. Ada pertanyaan di sini? No. Siapa yang bertanya silakan. Ada? Iya, kita lanjut. Karakteristiknya ya dari legenda. Kalau tadi naratif, fairy tales, ini legenda. Ya, legenda itu cerita unverified story handed down from early times, especially one popularly believed to be historical. Jadi dia cerita itu dibuat untuk waktu yang sudah zaman dulu ya, zaman dulu. Lalu menjadi populer dan dipercaya itulah dia sejarahnya gitu. Jadi sejarah dari Danau Toba itu sejarahnya seperti itulah dulu kisahnya, asal mulanya ya kan. Nah, a legend is a fictional or partially fictional story which was once believed or to be true. Legenda itu bisa juga fiksi ya kan, atau cuman ciptaan aja karangan. Atau juga partially fictional, the setting is usually. Jadi ini untuk menambah pengetahuan kalian saja mengenai apa yang kita bahas. Paham bahwa bisa membedakan mana legenda, mana dia folk, fairy tales ya kan. Nah, kalau legenda kan tadi dia berkisah tentang asal usul ya kan.
Kalau fairy tale itu hanya dongeng tentang ke kepahlawanan atau keheroikan atau tentang putri-putri, pangeran seperti itu. Nah, itu fairy tales. Oke, next. Nah, coba. Ini kita masuk ke activity 2 ya. Ini ada teks rumpang yang perlu kalian isi ya. Nah, di LKVD ada, coba kalian lihat di LKVD. Itu ada pilihannya yang harus kalian isi ke titik-titik yang ada di teks tersebut ya. The ugly duckling, a little titik-titik blank blank was terrible. Itu kalian isi titik-titiknya di LKVD sudah ada, silahkan kalian isi. Kasih Bapak beri waktu untuk mengerjakannya. Jadi teks itu belum selesai, dia masih harus ada yang kalian kerjakan di teks tersebut. Oke, kelas, finish. Unmute dulu. Iya, kalau mau ngomong di unmute ya. Finish. Finish. Okay, thank you. We go to the next. Okay. Ini kita read the following text and answer the question. Ada juga di LKPD sudah disiapkan. Jadi kalian di sini ditampilkan wacana, lalu kalian jawab pertanyaannya, ya. Ada itu tentang apa ini ceritanya? Judulnya itu apa ya kira-kira? The title of the text. Duckling. The ugly duckling. Yang tadi, yang kita lanjut, yang share screen sekarang. The lamb and the wolf. Coba tengok di LKVD-nya, nak. Iya. One day, the wolf was slaking his thirst at the stream, ya. Nah, dan selanjutnya, jadi kalian baca ini wacananya, lihat di LKPD. Lalu, nanti ada pertanyaannya setelah itu ya. We can learn from the story that what is the title of the story. Jadi itu dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan pilihan berganda, multiple choice, Malin Kundang. Once upon a time that a poor family consisting of a mother and her son named Malin Kundang. Because his father had left him. Tuh, tadi Malin Kundang ya. Lalu ada pertanyaannya di situ pilihan bergandanya. Nah, ini dia. Who is Malin? Ada pertanyaan A, apa jawabannya? B, yang mana pilihannya? Itu bisa kalian lihat di LKVD ya. Ada pertanyaan? Any question, class? Okay, I think you have understand. Oke, bisa dikerjakan sekarang anak Bapak? Boleh dikerjain, Pak. Iya, ya. Watch video. And do some exercise ya. Dan jangan lupa patuh seperti cerita tadi harus yakin pada agama ya. Yakin dengan apa yang kita percaya, maka kesuksesan akan ada pada diri kita. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pembelajaran ini? Tidak. No. Thank you so much for today. Ya, the last I say, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.